Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, senang sekali kita bisa berkumpul bersama untuk beribadah kepada Tuhan. Kami sangat mengapresiasi Bapak Ibu Saudara yang hadir tepat waktu, karena itu merupakan rasa wujud kita dan hormat kita kepada Tuhan. Mari kita mau bersama mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam peribadahan hari ini. Kita berdoa. Tuhan, Engkaulah benteng perlindungan kami di tengah segala pergumulan. Sumber kekuatan yang tidak pernah kering ketika langkah kami melemah. Di dalam setiap musim kehidupan kami, Engkau hadir sebagai penolong yang setia dan nyata. Tuhan, kami bersyukur saat ini kami boleh hadir memenuhi undangan Tuhan untuk beribadah kepadamu. Mohon teduhkanlah hati kami di dalam hadirat-Mu dan teguhkanlah iman kami oleh kasih setia-Mu. Hadirlah di dalam diri kami, sehingga kami boleh menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini kita hadir dengan rasa takut, dengan berbagai pergumulan, dan bahkan pertanyaan-pertanyaan. Dan namun firman Tuhan mengingatkan bahwa kita tidak pernah berjalan bersendirian. Hadiratnya selalu menyertai kita, kasih-Nya memelihara kita, dan kesetiaannya tidak pernah berubah. Dia adalah Allah yang Immanuel beserta dengan kita. Bapa,
Jemaat yang terkasih, ketahuilah bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Ia yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Mari kita angkat suara kita puji Dia. Puji Tuhan Raja segenap alam semesta. Puji Tuhan karena Dia penerus yang Pada kesempatan ini marilah kita mau datang kepada Tuhan, memohon pengampunan atas segala kesalahan kita. Mari dengan merenungkan, kita mengingat kembali kasih Tuhan dan pengorbanan Tuhan yang selalu nyata. Bukti kasih-Mu
kasih Tuhan, untuk pengorbanan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kita. Bapa, kami datang di hadapan-Mu dengan kerendahan hati, mengakui bahwa kasih-Mu kepada kami terlalu besar untuk kami pahami sepenuhnya. Engkau telah mengasihi kami tanpa syarat, mengampuni kami berulang kali, dan tetap setia, meskipun kami sering kali tidak setia kepadamu. Saat ini kami datang Tuhan, kami mengaku bahwa dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami masih sering memilih jalan kami sendiri. Kami lebih mengandalkan kekuatan kami daripada percaya kepada Tuhan. Kami lebih mudah mengeluh daripada bersyukur, lebih cepat menghakimi daripada mengasihi, dan lebih sering mengejar kehendak kami daripada mencari kehendak-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, bersihkanlah hati kami dari segala kesombongan, keegoisan, dan dosa yang menjauhkan kami dari hadirat-Mu. Biarlah besarnya kasih dan pengorbanan-Mu kembali melembutkan hati kami, sehingga kami hidup di dalam pertobatan yang sungguh dan di dalam ketaatan kepada Tuhan. Terima kasih karena di dalam Kristus kami menerima pengampunan dan kasih karunia yang baru setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan nyata di dalam hidup kita. Mari dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan mari kita bersama menghidupi petunjuk hidup baru yang terambil dari Ibrani 13 ayat yang kelima. Saya undang kita siap kita untuk berdiri, mari kita membacanya secara bersama-sama. Ibrani 13 ayat yang kelima, janganlah kamu mencari hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Hatimu
Yesus, kebenaran Tuhan adalah pilihan setiap kita. Dunia boleh mengajarkan bergantung pada materi, pada diri sendiri, tetapi iman mengajarkan kita harus bergantung pada Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita pujikan sekali lagi, silakan jemaat saja. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, selamanya, Allah tidak berubah. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika uang dan ambisi menguji hati kita, pertanyaannya bukanlah seberapa besar kemampuan kita, tetapi seberapa besar kepercayaan kita kepada Tuhan. Mari melalui lagu ini kita sama-sama melihat kembali hidup kita. Apakah kita sudah melakukan kebenaran Tuhan atau kita masih bergantung pada diri kita sendiri? Hatiku dengan kasih-Mu.
kiranya Engkau memulihkan hati. Kerinduan kami ketika kami bersama-sama membangun persekutuan ibadah ini. Kami merindukan kehadiran Tuhan. Boleh kembali memulihkan hati kami masing-masing, supaya kemelekatan hati kami bukan tertuju kepada yang sementara, uang, harta benda, mamon, dan yang lain-lain, tetapi supaya hidup kami benar-benar melekat kepada Tuhan. Karena itu firman-Mu yang sebentar lagi akan kami baca dan kami renungkan bersama, menjadi sarana bagi Tuhan mengasihi kami, berbicara, menuntun kehidupan kami, agar kami senantiasa berpaut kepada Engkau. Ya Roh Kudus, pimpinlah masing-masing setiap kami, supaya setiap bagian firman-Mu yang kami baca dan dengarkan, bukan saja kami mengerti, kami pahami, tetapi lebih jauh dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan untuk menjadi pelaku kebenarannya. Berkati kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup, kami yakin kehadiran-Mu untuk memberkati kami. Karena itu curahkanlah berkat-Mu atas kami sekalian. Kami berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Saudara yang terkasih, mari kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut catatan Matius. Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-24. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-24. Saya akan membacakan untuk saudara sekalian dalam terjemahan baru yang kedua. Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di sorga, yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu itu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara-saudara, apa kabar? Baik? Sehat? Ini kalau di Batu, saya dari GKI Batu, saudara-saudara, ini musim bediding. Tahu bediding ya? Kalau dini hari jam 2, jam 3 itu rasanya cuacanya dingin. Jadi kalau di sana Pak Pendeta Emil, jadi harus berjuang mengalahkan apa? Mengalahkan musim bediding ini. Kalau tidak, wah alamat ini nanti bangunnya enggak fit begitu ya, karena di dini hari berjuang untuk mengalahkan itu. Nah, ada orang-orang yang pindah ke Batu. Hari Kamis yang lalu saya kunjungan kepada jemaat yang pindah ke Batu, dia langsung sharing ke saya. Mereka berasal dari GKI Krian, pindah ke Batu. Dia bilang, Pak, saya di Krian kepanasan, ya pakai AC. Sekarang saya pindah ke Batu kedinginan. Ya. Manusia itu repot ya. Dikai panas jare panasen, dikai adem jare kademen. Sejaluke iki piye gitu. Nah, saudara-saudara, apalagi kalau kita berbicara tentang uang, uang itu dikatakan sebagai kuasa yang
tidak bernama. Uang itu kelihatannya sederhana, tetapi semua orang butuh. Uang itu pengaruhnya secara diam-diam itu sangat nyata di dalam kehidupan kita. Maka benar kalau kemudian ada orang mengatakan siapa punya uang itu berkuasa. Betul? Halo? Di gereja bagaimana? Yang duduk di depannya punya uang semua loh ini. Enggak. Jadi kadang-kadang kita berpikir karena begitu besarnya pengaruh uang itu bukan saja mempengaruhi kita, tetapi uang itu juga kadang membuat kehidupan kita itu bisa diubah karena uang. Ya, orang yang belum kenal uang itu anak-anak. Anak-anak, ya saya punya anak masih kecil, dia kalau saya beri uang saku, saya bukan ngetes tapi saya pengen tahu dia itu kalau sekolah bagaimana gitu. Nah, kamu sekolah, dia masih SD gitu, kamu minta uang saku berapa gitu. Ya, kira-kira kalau anak pendeta uang sakunya berapa Pak Emil? Berapa Pak? Tergantung. Saya ngetes anak saya gitu, kamu minta uang saku, dia masih SD di Batu Sang Timur gitu. Ternyata dia minta uang saku itu cuma Rp2.000. Ya. Lalu ketika dia pulang saya tanya, kamu jajan opo? Kamu 2.000 itu untuk beli apa? Oh, dia sebutkan. Ya, ternyata uang 2.000 itu masih bisa untuk jajan Trise. Dulu waktu kamu sekolah berapa uang sakumu? Saya kenal sama Trise sejak saya kuliah di STT Aletheia. Ya, saya belum lulus sudah diajak pelayanan sama Trise untuk ngisi-ngisi persekutuan siswa ya di SMA Negeri Malang. Jadi saya tahu dia pelayanan sejak sekolah, kalau mau PD persekutuan doa itu nyapu dulu. Ya toh, habis nyapu ini saya ngatakan fakta, bukan hendak memuji-muji supaya pulang dari sini disangoni, bukan karena itu Pak Emil. Ya, dia angkat-angkat, itu ada beberapa siswa gitu ya, angkat-angkat kursi ke atas meja, lalu nyapu, lalu kalau sudah bersih baru untuk persekutuan. Itu perjuangan orang yang sekolah di sekolah negeri. Ya, nah kalau Losehana malah saya kenalnya masih TK. Sekarang sudah jadi pemimpin pujian. 2005 saya praktek di GKT Ampenan di Lombok itu ya, saya ngajari sekolah minggu, saya ngajari waktu itu ngajak ayo main boneka ya. Lalu dia mungkin masih ingat lagu yang pertama kali saya ajari lagu apa? Kasih katanya. Pakai gerakan, dia ingat sekali. Lalu ketika saya ngomong, ayo ini sekolah minggu di Ampenan, ayo main panggung boneka. Ya, karena saya di kampus terkenal pelayanan panggung boneka. Ya, saya nulis skrip naskah-naskah panggung boneka, mungkin sekarang masih ada itu Pak Pendeta di kampus. Lalu orang-orang yang pelayanan kemudian ngomong, loh berarti kan butuh duit. Lah untuk beli boneka, loh ternyata gereja juga butuh duit. Untuk pelayanan Bapak Ibu. Sekalipun kita harus mengakui dengan jujur bahwa pengaruh mamon, pengaruh duit itu ya mengintervensi keberadaan gereja, kadang-kadang para pelayan. Ya, saya tahu persis ada gereja-gereja yang kemudian pecah gereja bukan karena pengajarannya, tapi karena gereja menjadi besar, asetnya menjadi banyak, lalu orang rebutan aset. Di Surabaya gereja besar di wilayah timur itu bahkan bukan hanya pengurus dengan pendeta, tapi pendeta dengan pendeta, orang tua dengan anak, ya toh, saudara dengan saudara, dulur, geger, rebutan duit. Jadi menurut Bapak Ibu dulur sama duit itu pilih mana? Ayo, dulur sama duit pilih mana? Yang sini pilih mana? Dulur katanya.
Sini duit. Pak Satrio tadi sudah tahu jawaban yang pagi. Yang di belakang, dulur sama duit pilih mana? Duit, dulur. Pak Pendeta? Wah, jawaban yang paling betul nih. Dulur sing duwe duit. Kalau kita membaca Alkitab itu ternyata message-nya kuat sekali. Ketika saya membaca Kejadian pasal 12 itu tentang panggilan Abraham. Lalu dia meninggalkan Ur Kasdim, Mesopotamia itu, lalu keponakannya ikut. Lalu di pasal 13 Kejadian, ternyata Abraham yang punya peternak itu, punya orang-orang yang suka menggembalakan ternak itu rebutan sama ternaknya keponakannya ini. Lalu Abraham ini sebagai yang senior dia memanggil keponakannya, kita ini saudara, ojo bertengkar, jangan geger, ya. Ayo sekarang kamu pilih, kamu mau yang mana? Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Ladang tempat penggembalaan itu adalah pekerjaan mereka. Karena itu pekerjaan mereka, itu artinya sumber pendapatan mereka. Artinya itu yang dapat menghasilkan duit, uang, dan Alkitab memberitahu kepada kita, Abraham milih dulur. Milih sing duwe gak dulur tok, saudara-saudara. Ya nek duwe duit ya bonus lah begitu ya. Dulur tetap dulur, jangan karena ada pergesekan, rebutan pekerjaan. Ya. Lain lagi kalau masih muda-muda, dulur lagi pacaran, pendekatan, ya kakak adik sama-sama ngincer, ya sama-sama naksir. Kira-kira rebutan enggak kira? Terjadi enggak gitu? Bisa terjadi. Harus pilih dulur, saudara. Kasih persaudaraan itu yang utama. Mengalahkan apapun termasuk duit. Maka saudara-saudara, kalau kita kembali bicara tentang uang, kita mesti melihat semangat duniawi ini yang materialistis ini memang mempengaruhi kita sehingga di dalam kehidupan kita ingin menempatkan diri sebagai apa? Kita mau ingin menjadi hidup mengabdi kepada Tuhan yang disebut hamba Tuhan, hamba Allah, dan itu kita semua. Memang secara khusus pendeta yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, tetapi sebetulnya setiap kita yang telah ditebus oleh Kristus, kita adalah hamba Allah. Amin. Karena kita adalah anggota keluarga Allah. Siapa yang menerima Yesus, Yohanes 1 ayat yang ke-12, kepada mereka diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Bukan sekedar hamba, tapi anak. Masalahnya ketika kemudian kita ngomong aku ini anak Allah, kita ngomong tentang kerajaan Allah, kemudian pikiran kita kepada apa? Warisan. warisan kerajaan surga. Dan itu selalu berbicara identik dalam pemikiran kita, mungkin kemudahan, kemakmuran dan lain sebagainya, betul, tapi itu belum lengkap. Menghadirkan kerajaan Allah dan tanda-tandanya di dalam kehidupan kita, termasuk ketika kita memberlakukan bagaimana mengendalikan mamon, mengendalikan uang, mengendalikan harta kekayaan. Maka ketika kemudian dunia saat ini, Pendeta Eka Dharma Putra, dia pernah menulis buku dan saya membaca, dan dia mengatakan roh zaman ini itu adalah ketamakan. Jadi kalau hari ini banyak orang tamak, ya toh. Kita kemarin mendengar ada berita kepala BGN ditangkap, begitu ya? Ya, BGN ya, yang memproduksi apa? MBG. Sekarang dikit-dikit terkenalnya MBG. Waduh. Ternyata dia ditangkap, dituduh melakukan korupsi. Ya, orang yang sudah digaji dengan banyak begitu, ya masih bisa makan duit yang segitu luar biasa. Ketamakan. Maka kalau kemudian di dalam hidup kita ini kemudian kita mau jadi hambanya siapa? Itu menarik sekali ketika Tuhan Yesus
di dalam bagian ini memberikan satu nasihat di dalam Matius 6 ayat 24. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mamon. Memang kalau kita ingin menciptakan diri kita menjadi orang yang setia, kita hanya boleh mengabdi kepada satu Tuhan. Ya, dalam apapun, ya Bapak Ibu yang punya pembantu, apakah boleh misalnya dia kemudian ya sudah sambil nyambi, ya kalau pagi di sini sampai sore nanti nggak apa-apa ya. Atau Bapak Ibu punya pekerja, kamu boleh kerja sama saya tapi juga boleh kerja kepada orang lain. Tapi satu ketika pasti akan ada konflik kepentingan. Tuannya sana butuh, tuannya sini butuh. Lalu hambanya milih siapa? Kalau kita satu sisi hamba Tuhan, tetapi di sisi lain hamba apa? Bukan hamba setan, hambanya Mamon. Ya toh, hamba uang. Satu sisi ketika kita mengabdi, kita dituntut oleh Tuhan kita untuk kesetiaan. Lalu Mamon juga menuntut kita untuk berlaku setia. Di situ komitmen pengabdian kita diuji. Di situ sikap spiritualitas kita diuji. Sebetulnya kita ini mengabdi kepada siapa? Allah atau Mamon? Orang-orang yang memiliki gaya hidup hedonis, saudara, tujuan hidupnya hanya mengejar kesenangan semata-mata. Dia berpikir kalau memiliki uang, memiliki kekayaan, memiliki mamon, itu dapat menyenangkan dia, memuaskan kesenangan dia. Karena itu dia akan mengejar mamon sebagai tujuan. Karena itu dia akan mengejar uang itu sebagai tujuan, bukan sebagai alat. Orang yang menempatkan Tuhan sebagai penguasa hidupnya akan mengejar uang sebagai alat untuk memuliakan Tuhan. Tetapi orang yang di dalam hidupnya memuja kekayaan mamon di atas segala-galanya yang bisa diandalkan dalam hidupnya, ia akan mengejar itu untuk memuaskan dirinya, bahkan dia rela menempatkan dirinya, mengikatkan dirinya menjadi hamba mamon. Dan kalau kita bicara itu bukan berarti orang Kristen itu kebal. Bukan berarti kita kebal. Oh itu kan di luar sana Pak, di sini tidak. Betul ya, di sini tidak ya? Enggak ada atau enggak ngaku? Jangan ngaku Pak, nanti ketahuan saya digembalakan. Saya enggak mau merepotkan pendeta, nambahi pekerjaan untuk menggembalakan. Itu betul Bapak Ibu. Suatu ketika saya khotbah seperti ini dan suruh membahas tentang uang, tentang kejahatan di dalam gereja, saya tidak menyesal, tetapi saya waktu itu merasa rodok getun. Artinya begini, setelah saya khotbah tentang uang seperti ini, ternyata keluar dari ibadah ada majelis, kemudian BCI saya, Pak Pendeta, sampean baru selesai khotbah. Loh kenapa Pak? Wes ono sing, mohon maaf, ngutil duit persembahan. Tahu ngutil? Njupuk sithik gak akeh, tapi tetap itu namanya mencuri. Ya, itu istilah ngutil itu istilah ibu-ibu yang sobo pasar, punya dagangan, punya apa, biasanya dibawa, biasanya apa, tiba-tiba ada orang tuh ngambil. Itu namanya ngutil. Ya, lalu saya ngomong sama majelis itu, ya digembalakan Pak. Waduh, nanti kalau digembalakan geger Pak, dia punya keluarga besar. Dan keluarga besarnya ini beberapa orang pelayanan Pak. Berat enggak? Wes lah, enggak usah nambahi pekerjaan Pak Pendeta. Menyelesaikan masalah enggak? Tapi itu ternyata ada. Karena itu kejahatan itu tidak mengenal tempat, tidak ada wilayah kehidupan yang steril. Termasuk hati orang Kristen, termasuk gereja. Oh betapa banyak kita mendengar hari ini ada gereja-gereja besar, sinode besar, bahkan masuk ranah hukum karena rebutan aset, rebutan kekayaan yang di atas namakan yayasan, yang di atas namakan pendeta, yang di atas namakan keluarga pendeta. Karena itu gereja-gereja seperti GKT, seperti GKI itu tidak boleh atas nama gereja.
Itu atas nama personal, tapi harus atas nama gereja, harus atas nama sinode. Ya, oh enggak Pak, dulu ini kan hibah. Iya, asalnya enggak apa-apa hibah, tapi harus balik nama. Ya, saya pernah jadi pendeta konsulen di Malang. Ya, saya di GKI Batu, lalu ada gereja di Malang, Kebon Agung, dia belum punya pendeta, lalu dia minta saya jadi pendeta konsulen 2 tahun lebih. Mereka belum punya pastori dan sebagainya, rupanya ada masalah ketika dulu mereka beli itu belum diurus secara administrasi. Sehingga orang yang menjual dan orang yang membeli itu semuanya sudah tiada, yang ada hanya keluarganya. Dan gereja repot. Gereja ngomong ke saya, Pak dulu kita beli pakai uang. Nah, ini yang belakang ini saya garis bawahi, pakai uang. Sekarang majelis yang mengurus ini sudah tiada, orang yang menjual juga sudah tiada. Terus mereka ngomong, mosok kita gereja mau gegeran Pak karena duit. Lalu pihak keluarga kebetulan masih tinggal di situ. Lalu saya ngomong sama pihak keluarganya, ini kan hanya ada kwitansi zaman dulu, enggak ada AJB, enggak ada yang lain-lain. Lalu gimana ini? Oh ya lebih baik diurus ke notaris. Lalu kemudian saya kenal ada satu notaris terkenal di Malang, namanya Pak Junjun. Dia terkenal kalau untuk urusan gereja itu mempermudah dan mengutamakan, enggak ribet, enggak belit-belit. Lalu saya datang ke sana dengan majelis jemaatnya, berkas-berkasnya diberikan, lalu setelah dibawa dia diajukan ke BPN, lalu kemudian ukur peta bidang. Nah ternyata karena ini zaman dulu dan orangnya sudah mati semuanya, gambar peta bidangnya itu enggak sesuai. Pengukuran ulang dan harus minta persetujuan kanan kiri. Lalu majelisnya tanya, "Lho Pak, itu nganggo duit meneh." Ternyata tetap butuh duit. Lalu saya mengatakan, enggak apa-apa kelangan sedikit. Yang penting ini nanti suratnya atas nama gereja, pastori. Diurus Bapak Ibu. Ketika diurus, lalu kemudian mau ending, itu Pak Junjun memberi saran, sebaiknya ini hibah saja, supaya tidak ada biaya lagi. Lalu majelis ngomong, loh Pak dulu kita beli loh Pak, kok sekarang hibah? Loh ya enggak apa-apa, hibah kepada si X ini, nanti si X ini yang pembeli ini, karena dia majelis jemaat, nanti dia bisa balik nama. Puji Tuhan, sebelum saya selesai jadi pendeta konsulen, gereja itu sudah punya pastori dan atas nama gereja itu. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, uang itu menjadi sesuatu yang penting tetapi bukan yang terpenting. Kalau Yesus berbicara tentang mamon, maka mamon itu bukan sekedar uang. Mamon itu segala sesuatu yang menjadi sandaran hidup kita. Nah yang kedua, mengambil alih tempat Allah dalam hati kita. Jadi mamon itu bisa berupa uang, bisa berupa kekayaan, bisa berupa apapun yang menjadi sandaran hidup kita dan mengambil alih tempatnya Tuhan dari hidup kita, dari hati kita. Itu mamon. Karena itu ketika Yesus mengatakan tentang ini kepada para muridnya, para pendengarnya, otomatis dia ingin mengingatkan bahwa orang-orang zaman itu pun mereka sudah ada bahaya ini. Di dalam dunia pelayanan, di dalam persekutuan, bukan hanya di dalam dunia sekuler, tetapi juga menghantui di dalam dunia pelayanan. Ya, betapa banyak orang yang gagal di dalam pelayanan itu karena uang. Ya. Saya hari ini di GKI Jawa Timur tuh wakil sekretaris umum dan beberapa waktu yang lalu sempat misalnya diminta tolong mendampingi ada orang-orang yang memang gagal di dalam pelayanan karena waktu pandemi itu Bapak Ibu, itu yang namanya pinjol itu masif.
Jadi saya tahu itu bagaimana modus operandinya pinjol itu gara-gara saya harus mendampingi ada orang yang terkena itu. Ternyata kalau pinjem itu Om, Pak Satrio, itu kalau pinjem 100 itu terimanya bukan 100. Terimanya itu mungkin sekitar 80. Dan itu sudah harus setoran pertama. Ya, jadi hari ini saya mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang kesulitan pinjol itu ada yang resmi, ada yang ilegal. Nah, yang resmi itu dilindungi OJK. Tetapi yang ilegal jangan pernah bersentuhan dengan itu. Karena dia akan menjadi jerat bagi kita. Dan bayangkan salah satu syarat untuk pinjam online itu, yang ilegal itu, kita harus menyerahkan daftar telepon kita kepada mereka, semua. Jadi bayangkan Bapak Ibu misalnya tidak membayar angsuran yang kedua atau ketiga, bukan hanya Bapak Ibu yang ditagih, tapi seluruh nama yang ada di phonebook itu akan dapat pesan dan mengatakan, orang ini mohon maaf, bangsatlah apalah, pinjem nggak bayar dan sebagainya. Dan itu menyerang kepada semua orang yang ada di phonebook kita. Ya, karena itu kemudian orang kemudian berpikir ulang, kalau mau melaporkan ini ilegal, tidak dilaporkan ini sudah menyerang, nek bahasa kita seluruh Indonesia Raya ngerti kalau kita jadi peminjam online. Karena wah, misalnya saya punya nomornya Pak Emil di WA, Loh Sehana punya nomor WA saya, Loh Sehana di WA, itu Pak Pendeta itu belum bayar utangnya, Pak Satrio punya nomor saya, dia juga di WA, itu bangsat itu belum membayar, jadi semua orang tahu. Ya, hati-hati. Mengapa? Karena kemudahan itu, jalan pragmatis itu seolah-olah menyelesaikan masalah, tapi tidak menyelesaikan masalah sama sekali. Maka yang penting adalah bagaimana caranya kita menguji kemurnian hati kita, motivasi kita untuk mendapatkan uang itu. Yang membedakan adalah apakah kita ini pengabdi Allah, pengabdi Tuhan, atau pengabdi Mamon adalah motivasi kita. Apakah ketika kita mengejar uang, mengejar kekayaan, ingin memperoleh kemakmuran itu untuk dijadikan alat memuliakan Tuhan, ya, pergunakanlah hartamu untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, Amsal bilang. Atau ketika kita berupaya sedemikian rupa itu untuk memuaskan keinginan diri kita, seperti orang-orang hedonis tadi. Orang-orang hedonis tentu dalam kapasitas hedonismenya dia akan tampil dalam rupa-rupa yang macam-macam. Ya, misalnya budaya konsumerisme yang sangat menjangkiti banyak orang. Ya, karena itu kalau nggak kuat, ya pendeta kadang-kadang ditawari apa? Kartu kredit. Oh, saya berkali-kali ditelepon, Pak, saya dari ini, Bapak mau ndak untuk punya kartu kredit? Nah, mohon maaf kalau di sini ada sales marketing kartu kredit. Saya selalu menjawab tidak. Ya, karena nggak kroso. Ini ada satu teori, orang yang membayar non tunai itu secara beban psikologis dia tidak merasa, lebih ringan karena tidak berwujud. Pernah juga itu diungkap oleh Prof. Renal Kasali. Ya, kalau transaksi kita non tunai, seringkali beban psikologisnya kita tidak merasa bahwa kita mengeluarkan uang. Padahal transaksi itu terjadi. Lah kalau saya hamba Tuhan pakai kartu kredit, apa gak jebol? Ya toh, wong hamba Tuhan itu hidupnya dari pemberian umat. Betul? Ada ndak hamba Tuhan nyambi? Mboten pareng nggih Pak Pendeta? Nyambi. Tahu nyambi ya? Wis hamba Tuhan, katanya full time. Oh enggak, kami full heart. Yo hamba Tuhan itu yo sepenuh waktu, yo sepenuh hati. Ada orang yang menjawab begitu kok Bapak Ibu. Sana sehati wis telah kowe dadi pendeta ya dadi pendeta sing apik, kerja untuk Tuhan. Enggak usah nyambi-nyambi. Layani Tuhan lah. Pasti dicukupkan. Ya, lumayan loh Pak Pendeta. Ini samben ini enggak mengganggu jadwal pelayanan kok. Siapa bilang? Bukan masalah waktumu, tapi perhatianmu, konsentrasimu.
Bahkan satu ketika ada satu pilihan, apakah kamu ikut melayani itu atau yang ini yang mendatangkan cuan dan sebagainya. Karena itu saudara, motivasi itu menjadi penting untuk kita ketika kita mencari uang. Apakah benar untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, kita pergunakan untuk kesejahteraan keluarga kita, untuk menolong sesama, untuk satu tindakan kebaikan bersama, atau justru pengejaran akan uang, kekayaan dan sebagainya itu supaya hidup kita itu terpuaskan. Maka seorang teolog dari Skotlandia, F.F. Bruce, mengatakan bahwa mamon itu kekuatan yang ada di luar diri kita, tetapi mempengaruhi diri kita untuk bertindak demi atau atas nama uang. F.F. Bruce mengatakan itu. Sehingga kekuatan mamon itu begitu besar. Ya. Dan Yesus memberikan itu karena memang tidak ada tempat yang steril dalam kehidupan kita. Semua butuh uang. Dari lahir sampai mati orang butuh uang. Orang baru lahiran sampai orang mau dimakamkan semuanya atau kremasi, semua butuh uang, butuh biaya. Dan sebetulnya tema ini ingin menguji kita. Sekali lagi, orientasi hidup kita kepada siapa? Ya, kalau dari tadi saya membuat contoh pendeta karena itu kehidupan yang paling mudah untuk otokritik saya dan rekan-rekan saya para pelayan Tuhan. Ya, jangan karena uang kemudian kita salah menggunakan jabatan kita. Ada anak-anak muda yang biasanya pakai bahasa gini, ada orang itu sharing-sharing itu ternyata intinya jual kesedihan, supaya orang lain kasihan, supaya orang lain itu kemudian mengelurkan tangannya memberikan bantuan. Tadi pagi saya contohkan, saya pernah itu mengantar seorang yang mengaku diri sebagai pendeta pasar Genteng, ya, hanya beli telepon untuk wastori. Dia nawar. Orang beli tawar-menawar itu biasa ya Bapak Ibu ya. Tapi nek nawari itu kebacut ya, keterlaluan. Kebacut itu nawar, gak dikek-kekno. Terus akhirnya tolonglah ini loh, ini untuk ini untuk pastori. Tahu pastori? Tempat rumah dinasnya pendeta. Mosok dia menjual jabatan, menjual kesedihan hanya untuk satu buah telepon yang non kabel itu. Ketika saya kuliah di STT Aletheia, saya punya dosen etika Kristen namanya Pendeta Iskandar Santoso mengajarkan kepada saya. Saya kira teman-teman yang pernah kuliah di kelasnya dia pernah diajarkan. Kamu jadi hamba Tuhan harus sadar hidup di dalam kasih karunia. Jadi jangan kemudian memberatkan jemaat. Nek bisa sekali-kali traktiren jemaat. Jangan terus ditraktir oleh jemaat. Oh, hidup dalam kasih karunia itu seperti itu, sampai mandiri seperti itu. Iya. Karena itu saudara, ambisi terhadap uang itu bisa menjadi berkat atau sebaliknya menjadi jerat, itu kita bisa mengujinya. Bagaimana Matius pasal 6 ayat 25 ini mengingatkan kita bahwa sebagai orang yang telah ditebus di dalam Kristus, memang mestinya kita hidup mempersembahkan diri kepada Tuhan. Jangan kita terjerat seperti Yudas. Ingat kisah 30 keping uang perak? Ya. Tragedi 30 keping uang perak itu Yudas menjual Yesus demi uang. Jadi uang itu tidak mengenal jenis kelamin. Uang itu ternyata tidak mengenal ini dulur apa tidak.
uang itu ternyata tidak mengenal ini orang dekat atau tidak. Ya, kan orang tidak punya itu motivasinya misalnya bekerja kan untuk cari makan, maka dalam hatinya dia mungkin bertanya, sesuk mangan apa, besok makan apa. Tapi kalau pengusaha yang korup mungkin dalam hatinya waktu malam dia bertanya, besok makan. Nah, orang terlilit pinjol yaitu tadi, besok pinjam. Saya kira Yudas dia orang yang mengorbankan persahabatan yang baik itu. Ya, saudara, kita harus hidup dengan skala prioritas yang dikatakan Matius 6 ayat 33. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dahulukan Allah, maka uang akan mengatur dirinya sendiri. Kalau hidup kita mendahulukan Allah, memprioritaskan Allah, Allah berintervensi dalam hidup kita, maka cara pikir kita tentang Allah kita yang telah dirembesi pikiran-pikiran Allah. Kata Paulus, aku menaruh pikiran dan perasaanku dalam Kristus, maka kalau aku mencari kerajaan Allah di mana Yesus adalah pusat kerajaan Allah itu, maka cara pikir Kristus itu akan mempengaruhi, akan merembesi pikiran kita, dan dia akan mengelola keuangan kita dengan caranya. Yang bahasa saya, Tuhan menjadi ekonomi yang sejati yang mengatur kehidupan kita. Sehingga domestik kita, urusan rumah tangga kita, urusan pelayanan kita, urusan yang lain-lain itu terinspirasi oleh ekonomi keluarga. Kalau begitu, saudara-saudara, maka secara etika Kristen kita tahu bahwa kekristenan tidak menolak harta benda. Saya ulangi sekali lagi, kekristenan itu tidak menolak harta benda, tetapi etika Kristen yang bersumber dari Alkitab itu mengajarkan bahwa segala sesuatu yang berasal dari Allah dan dipercayakan kepada kita itu untuk kita kelola. Kalau kita tahu Tuhan sumber berkat dan Tuhan memberikan berkatnya itu kepada kita melalui pekerjaan yang kita lakukan, mari kita bekerja dengan baik. Mari kita bekerja dengan keras. Mari kita bekerja dengan ikhlas. Mari kita bekerja dengan jujur. Ya, karena di sanalah berkat Tuhan mengalir. Jangan takut. Dan jangan ikut spirit atau roh zaman ini yang mengatakan orang jujur bakal ajur. Tapi tetaplah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang mematuhi pikiran-pikiran Tuhan dalam peraturannya itu dijamin hidupnya beruntung. Beruntung. Ya, katanya orang pinter kuwi kalah sama wong pinter, kalah sama wong bejo. Bejo itu bahasa Jawa, artinya beruntung. Nah, kata beruntung itu dalam Alkitab adalah bagaimana orang yang hidupnya itu mengikut perintah Tuhan. Ya, ketika Musa mau mati kemudian memberikan perintah kepada Yosua, katakan kamu jangan ke kanan, jangan ke kiri, apa yang diperintahkan Tuhan itu ada di dalam hatimu supaya engkau beruntung seumur hidupmu. Diberkati maknanya. Maka di dalam kita bekerja keras, bekerja ikhlas dengan jujur itu bukan semata-mata digerakkan untuk mendapatkan uang, tetapi digerakkan sebagai tanggung jawab kasih kita kepada keluarga, sebagai cerminan mengembangkan talenta Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka seberapapun berkat Tuhan, saya ulangi, seberapapun berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita terima dengan syukur. Mari kita terima dengan rasa syukur. Yang kedua, dengan rasa cukup. Tadi sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Emil, dengan Pak Domingus di konsistori, di ruang persiapan. Pak Dwi udah berapa lama di Batu? Oh iya, kalau ngitung-ngitung sejak saya di penatuakan ya itu sudah 15 tahun. Tetapi kalau sejak saya dipanggil pertama kali masuk situ ya sudah 17 tahun. Kok nggak pindah-pindah? Kok di kota kecil aja? Kok di gereja kecil aja? Ya.
maka kembali kepada motivasi pelayanan dan tujuan pelayanan. Saya mengatakan bahwa dimanapun pengabdian kita sebagai hamba Tuhan, hamba Allah, itu sama, yang beda adalah ladangnya, konteksnya. Tetapi yang kita kerjakan itu sama. Karena itu, saudara-saudara, yang terpenting sekali lagi, bukan seberapa banyak yang kita dapatkan, tetapi seberapa banyak dan seberapa besar hati yang kita serahkan kepada Tuhan. Pada akhirnya, kita perlu mengajak keluarga kita untuk benar-benar membawa dan memaknai berkat Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Mencari uang dan harta kekayaan sebagai alat untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuaskan keinginan kedagingan kita. Terakhir, jangan biarkan uang itu menguasai hati kita. Tapi mari kita biarkan Kristus yang menguasai hati kita, sehingga mempengaruhi cara kita menggunakan uang, harta, talenta, dan ambisi yang kita miliki. Mempengaruhi itu semuanya untuk memuliakan Tuhan dan bukan untuk menguntungkan diri kita pribadi. Tuhan menolong dan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami boleh belajar kembali memiliki sikap hidup yang menghamba kepadamu, mempersilahkan dan mempersembahkan seluruh kehidupan kami menjadi pengabdi Tuhan yang setia. Kami tahu kami memiliki banyak kebutuhan, apalagi pada saat ini, di saat ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Tetapi firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa di dalam segala kekhawatiran kami itu ada Tuhan, sang pengendali kehidupan, sumber berkat yang akan mencukupkan kami. Padamu Tuhan, Engkau tempat sandaran yang kami andalkan. Karena itu kiranya hati kami tetap melekat kepadamu. Berkati anggota jemaat dan simpatisan GKI Citra Raya Surabaya, supaya Tuhan berkati mereka di dalam pekerjaan rumah tangga, bahkan di dalam pelayanan mereka. Tuhan memberkati dan memeteraikan firman-Mu yang telah kami renungkan pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman-Nya yang menguatkan setiap kita. Kiranya firman itu juga boleh kita terapkan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya undang kita untuk berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap kita yang percaya berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tuhan rindu setiap kita terus bersandar kepadanya. Dan pada kesempatan ini marilah kita memberikan persembahan kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Dan kiranya pujian yang akan kita naikkan bersama menolong kita untuk senantiasa percaya dan taat. Biarkan Kristus menguasai hati kita.
Persekutuan Keluarga Shekinah dengan tema Satu Kapal Dua Kapten, mengundang setiap pasutri untuk hadir di dalamnya. Kemudian berita gembira untuk adik-adik sekolah minggu, akan ada sekolah Alkitab liburan dengan tema The Digital Warrior yang akan diadakan pada hari Minggu sampai hari Selasa di 5 Juli sampai 7 Juli. Kemudian mari kita berdoa bersama untuk sidang sinode GKT yang akan diadakan mulai esok hari sampai 18 Juni mendatang. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah laporan persembahan, mari kita bisa bersama menyimaknya. Kita akan kembali menaikkan pujian ini bait yang kedua. Tiada gelap gulita awan pun melenyap. Tiada gelap gulita awan pun lenyaplah bila ku nampak wajah Tuhan. Tiada takut bimbang, tiada keluh kesah, berbahaya beriman bakti. Iman bakti, hanya jalan ini untuk menyenangkan Yesus. Hanya jalan ini. Yesuslah sobatku, Yesuslah sobatku. Ku memohon selalu sepanjang jalannya selalu serta. Ku mau taat selalu akan perintahnya dan selalu beriman bakti. Iman bakti, hanya jalan ini untuk menyenangkan Yesus. Hanya jalan ini. Bapa, saat ini Bapa, kami bawa persembahan kami kepadamu Bapa. Mungkin ini tidak seberapa Bapa, namun Bapa, kami ingin persembahan kami ini juga untuk memuliakan dan membesarkan kerajaan-Mu. Engkau berkati dan Engkau berikan hikmat kepada mereka yang telah Engkau percayakan untuk mengelolanya Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Pengumuman. Pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Bagaimana, sehat semua? Gimana, masih pikir uang tadi? Ya, kita semua butuh uang, tapi biarlah semua orang tertuju kita semua kepada Tuhan dan Tuhan akan mencukupkan. Baik, atas nama gereja saya menyambut Bapak Ibu Saudara semuanya dalam ibadah yang kedua ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan pujian, dengan firman, dengan apa yang kita terima dari Tuhan hari ini. Baik, mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang baru pertama kali hadir tempat ini, bisa angkat tangan sejenak. Sebelah kanan saya, ada? Tidak ada? Baik, sebelah kiri saya, pertama kali hadir beribadah. Terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara semuanya. Bangku-bangku masih kosong ya. Ayo kita ajak
teman kita, saudara kita yang mungkin sudah lama tidak ke gereja. Jangan ambil jemaat orang lain ya. Jangan, gak boleh ya. Kita saling menghormati, saling menghargai. Karena gereja-gereja Tuhan berada di dunia ini. Di ladangnya masing-masing yang sudah Tuhan percayakan. Dan itu harus dipelihara. Dan kita saling mendukung, saling mendoakan. Ya Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tahu di Citaralen ini ada berapa gereja? Kurang lebih ada 15 gereja. Dan kita gak ada saingan Pak Dwi, gak ada. Kami semua saling mendoakan, saling support ya, kita banyak berteman dengan gereja-gereja sekitar sini. Apa yang sudah dipercayakan itu yang kita gembalakan. Baik, atas nama gereja juga saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Pendeta Dwi Santoso yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bersama Ibu ya. Mana Ibu ada? Oh ini, silakan berdiri Ibu ya, dengan anaknya juga ya. Kita berikan aplaus. Terima kasih atas kedatangannya, Tuhan memberkati. Salam kepada Majelis Jemaat GKI Batu di Batu juga dan jemaat di sana. Tuhan Yesus memberkati, kami sungguh senang dengan pelayanan Bapak di sini. Baik, Pendeta Dwi adalah alumni dari Aletheia, sekarang melayani di GKI Batu dan beliau sekarang menjadi ketua alumni STT Aletheia yang sudah berjumlah kurang lebih 600 orang. Pelayanannya di mana? Di dalam kota, di luar kota, di dalam negeri, bahkan sampai di luar negeri. Jadi lulusan Aletheia tuh tersebar Bapak Ibu di mana-mana ya. Dan beliau menjadi ketua, katanya pusing juga karena tolong doakan. Banyak lulusan Aletheia yang sekarang dalam kutip menganggur, tidak punya pelayanan. Dan itu beban seorang ketua, gimana caranya untuk ya memikirkan mereka, dan itu doa kita semuanya. Baik, terima kasih juga kepada setiap pelayan jemaat hari ini. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kita sudah lakukan itu sungguh kita lakukan dengan penuh tanggung jawab dan Tuhan semakin memberkati. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang perlu saya tekankan. Yang pertama, saya dapat surat dari BAMAK, dari Badan Musyawarah Agama ya. Itu mengatakan doakan untuk bangsa dan negara kita, untuk pemimpin-pemimpin kita atas situasi negara kita yang tidak baik-baik saja, supaya gereja Tuhan termasuk GKT Citaraya sungguh mendoakan menjadi berkat bagi bangsa ini. Yang kedua, doakan sidang sinode tanggal 15 sampai 18, doakan para utusan yang akan bersidang di sana supaya hikmat Tuhan sungguh menaungi kami semuanya dan sungguh dapat memberikan ide-ide, saran-saran, sumbangsih pemikiran untuk kemuliaan nama Tuhan melalui sidang sinode GKT. Yang ketiga, hari Jumat, Bapak Ibu sekalian, ada persekutuan pasutri. Silakan hadir dengan tema yang sangat menarik. Keluarga itu bagaikan bahtera, bagaikan kapal. Ini temanya satu kapal, dua kapten. Wah, ini luar biasa ya. Gimana ini satu kapten, dua kapten? Bisa nggak terjadi ini? Maksudnya gimana? Ayo silakan hadir. Nah, baik, ada video? Nggak ada. Nah, yang terakhir, kantin buka, saudara-saudara ya. Kantinnya buka itu untuk pelayanan gereja ini juga melalui misi dan trisi. Bagaimana kelompok-kelompok sel itu berkembang dan juga misi gereja. Ayo silakan ambil, makan, jangan lupa bayar ya. Kalau ada susu, relakan. Nah gitu ya, relakan ya. Jadi untuk pelayanan Tuhan. Tapi kalau minta susu dikasih ya Bu, oh, curi tahan-tahan. Ya, intinya bagaimana kita memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan dengan sukarela, dengan senang hati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Biarlah hari ini sungguh nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Karena Tuhan sudah sangat memberkati kami dengan berkat yang berkelimpahan. Oleh karena itu kami hanya mau berdoa kepadamu ya Bapa. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, yang dalam keadaan situasi kondisi yang tidak baik-baik saja.
banyak kesulitan ekonomi, harga-harga naik, harga bahan bakar naik, harga bahan makanan baik, semua naik Tuhan. Tapi tolonglah dalam masa-masa sulit ini, Tuhan berikan kepada pemimpin-pemimpin kami bertindak bijaksana, introspeksi diri, sehingga kebijakan-kebijakan yang dulu keliru dapat diperbaiki untuk kemajuan negeri ini. Ada juga demo di sana sini yang menyuarakan isi hati rakyat. Biarlah para pemimpin kami juga mendengar tuntutan mereka, mendengar permintaan mereka, mendengar keluh kesah mereka, dan menjadi masukan-masukan bagaimana negeri ini menjadi lebih baik lagi. Dan biarlah semua demo-demo itu berjalan dengan tertib, dengan baik, dan masalah keamanan juga terkendali. Aparat keamanan juga dapat bertindak bijaksana, bukan bertindak semena-mena, sehingga negeri ini dapat melewati masalah-masalah di negeri ini dengan kasih Tuhan, dengan hikmat Tuhan, dengan karunia Tuhan. Justru setelah dapat melewati ini semuanya, justru negeri ini, bangsa ini makin maju, makin baik. Karena kami sudah mengalami hal yang buruk ini dengan kekuatan dari Tuhan sendiri. Karena bangsa ini mengaku kepada Tuhan yang esa, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan itu semua kami amini. Karena kami mengenal Tuhan yang esa itu, Tuhan yang sudah datang ke dunia, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan biarlah gereja-gereja Tuhan dan khususnya GKT Citaraya juga ambil bagian untuk senantiasa berdoa kepada para pemimpin kami, pemerintah kami. Karena kami yakin dan percaya pemerintahan ini adalah dari Tuhan juga. Dan gereja menjadi berkat bagi negeri ini, bagi rakyat di sekitar di mana gereja ini berada. Terima kasih Bapak. Kami terus berdoa untuk jemaat Tuhan tempat ini yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Yang dalam masalah-masalah rumah tangga, masalah ekonomi, Tuhan juga buka jalan. Tuhan berikan berkat yang berkelimpahan. Dan biarlah yang dalam pergumulan studi, baik di dalam negeri, di luar negeri, Tuhan juga tolong. Yang mencari pekerjaan, Tuhan buka peluang. Karena kami tahu melalui pekerjaan itu berkat Tuhan tercurah. Terima kasih Tuhan, dalam pelayanan juga Tuhan berikan kami hikmat supaya kami melayani untuk kemuliaan Tuhan, untuk tujuan Tuhan. Karena kami mencari kerajaan Allah, karena kami sungguh hati kami tertuju kepadamu ya Bapa, sehingga pelayanan juga berjalan dengan baik. Ada kerjasama, ada saling support, saling bantu, saling mendoakan satu sama lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami serahkan seluruh doa dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian silakan berdiri. Kita akan puji dan memuliakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Tuhan, biarlah hidupmu hidup yang selalu tertuju kepada Tuhan, dan engkau menjadi saluran berkat bagi sesamamu, dan terimalah berkat dari Allah. Kiranya cinta kasih dari Yesus Kristus selalu melingkupimu, dan biarlah berkat-berkat yang berlimpahan dari Allah Bapa tercurah ke dalam rumah tanggamu, dalam kehidupanmu, studimu, dalam pekerjaanmu, bisnismu, pelayananmu, dan biarlah persekutuan dalam Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan imanmu dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin.
ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkatimu.